Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Di video kali ini saya akan kembali membagikan trik atau tutorial yang akan mempermudah pekerjaan kita dengan menggunakan tools AI. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mudah mendapatkan keyword atau hashtag untuk mendukung publish dari konten-konten kita agar lebih terjangkau dalam indeks pencarian. Nah, di sini mungkin pernah merasakan begitu bingungnya akan menuliskan semacam hashtag terhadap video dari salah satu mungkin di YouTube ataupun kita mau mempublish di TikTok ataupun di Instagram. Nah, biasanya kita akan mencantumkan semacam hashtag atau keyword. Karena ini sangat penting ya dalam mendukung publish dari konten-konten kita ya supaya lebih terjangkau sama pengguna yang lainnya. Nah, di sini kita akan tunjukkan bagaimana cara mendapatkan ini dengan mudah, yaitu hanya menggunakan tools AI saja. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, seperti yang saya lihatkan di video saya ini, di bawah ini kan sudah ada contoh ya dari hashtag. Setiap konten dari YouTube saya itu biasanya selalu saya buatkan hashtag seperti ini ya. Ini gunanya untuk agar video saya ini bisa terindeks di pencarian. Ya, ini sangat penting ya hashtag-hashtag ini. Jika orang mencari dengan kata kunci ini, nanti video kita juga akan masuk ya dalam kategori pencarian tersebut. Nah, kemudian juga dalam mempublish di video di YouTube ini, biasanya kita ada diberikan settingan teks ya, seperti ini. Teks yang ada seperti ini itu kan di bagian settingan anymore ya yang ada di YouTube kita ya. Ini saya contohkan untuk konten YouTube ya, karena di YouTube ini ada dua sebenarnya, ada hashtag dan juga ada tagnya di sini. Nah, kalau untuk kita pemanfaatan ke postingan misalnya medsos kita mungkin hanya cukup membuatkan hashtag ini saja ya yang ada pakai tanda pagar ini. Nah, ide-ide keyword ini kan membutuhkan pemahaman kita terhadap konten. Jadi biasanya ini mendekati terhadap dari konten yang kita mau publish. Nah, misalnya kita tentang pembelajaran, tentang tutorial, tentu kontennya, tentu keywordnya harus berhubungan dengan itu. Nah, sehingga nanti apapun konten kita yang kita publish akan terindeks nantinya di pencarian ya, apapun pencarian dari mungkin YouTube, dari medsos. Nah, kita akan masuk ya seperti yang di-share di FYP sebelumnya. Nah, bagaimana ini bisa kita mudah dalam mendapatkan ini? Nah, kita akan gunakan AI saja. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan prompt AI. Nah, kita akan masukkan kata kunci ya. Nah, ini prompt ini yang sangat penting ya dalam mencari, dalam mendapatkan jawaban yang relevan dengan tujuan kita. Karena kan kita minta dia pakai tanda pagar, kemudian ada kata-kata lainnya, kita butuhnya berapa. Nah, di sini saya sudah siapkan promptnya. Nanti silakan kawan-kawan mengikutinya atau mengkopinya saja. Jadi saya sudah mudahkan ini, semoga ini bisa menjadi manfaat ya untuk pekerjaan kita. Nah, seperti ini. Nah, promptnya saya buat dengan kalimat seperti ini ya. Nah, jadi biasanya saya setiap membuat pertanyaan di AI ini, saya selalu mengawalinya dengan rules ya. Kita suruh AI ini berperan sebagai apa? Jadi saya suruh dia melakukan peran sebagai content creator. Berarti dia sudah mahir nih dalam membuat konten-konten dan publish ya. Nah, kemudian saya berikan kalimat seperti ini. Tujuan saya adalah menyuruh dia untuk membuatkan keyword. Nah, supaya ini keywordnya lebih fleksibel ya, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kita masukkan keduanya ya, biar dia banyak data yang diberikan kita ya. Jadi buat bantu saya buatkan keyword dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan sebanyak berapa. Nah, kalau kita mau butuhnya 30, 50 ya silakan saja. Nah, nanti kita tambahkan di sini ya, misalnya saya butuh 25 ya. Kemudian tanpa spasi. Nah, harus kita jelaskan bahwa keyword kita itu tanpa spasi. Tadi kan kita tujuannya untuk konten di YouTube ya. Biasanya kalau keyword itu memang kalau hashtag itu harus tanpa spasi. Nah, kemudian
dari video yang akan saya upload, kita jelaskan. Nah, kita jelaskan kalau kita nanti mau nyebutunya di YouTube, kita jelaskan. Kemudian temanya apa video kita ini. Nah, kita minta temanya. Kalau tema video yang kita contohkan ini misalnya cara mudah menggunakan ChatGPT untuk penelitian dosen. Nah, kita bisa gunakan itu, atau sesuai dengan judul, topik, atau pembahasan dari video yang kita upload atau konten yang akan kita publish nantinya. Jadi sesuaikan temanya. Ya, misalnya saya bikin seperti ini, saya rubah tutorial menggunakan AI untuk penelitian dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian karena dia pakai hashtag, nah kita minta lagi awali di depannya tanda pagar. Nah, biasa seperti itu ya. Jadi daripada kita repot nanti ngetik-ngetik nambah-nambah lagi tanda pagar, kita suruh aja langsung AI ini. Dan buatkan dalam satu paragraf. Jadi kita buatkan di dalam satu paragraf. Kalau nggak seperti ini, biasanya AI ini akan memunculkan poin-poin ya, 1, 2, 3. Nanti repot lagi kita dalam menyusunnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita kirim. Nah, sehingga sudah muncul hashtag yang ada di depan kita ini. Ya, tutorial AI, penelitian dosen. Nah, ini kan tinggal kita copy paste saja lagi di video kita, di deskripsi video, ataupun di saat kita mau upload ada captionnya. Nah, kita masukkan aja ini lagi. Nah, itu kan akan sangat mudah. Kalau rasanya kurang hashtagnya, jadi semakin banyak hashtagnya, semakin banyak keywordnya, itu akan semakin bagus untuk konten kita. Artinya indeks pencarian dari konten kita, data informasi yang kita berikan akan lebih terjangkau ya, akan lebih luas jangkauannya, tersebar di internet ya. Artinya bisa juga nanti FYP lah ya dengan ada hashtag ini. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kita tinggal copy. Jadi biasanya saya bikin konten di YouTube itu yang membuat keyword seperti ini atau hashtag ini ya, saya menggunakan baru-baru belakang ini saya menggunakan AI saja. Jadi saya tidak perlu mikir-mikir lagi apa sih kata kunci dari video saya ini. Sudah terbantu. Oke, kemudian nah bagaimana nanti kalau kontennya kita di YouTube itu kan ada nanti pas kita upload di bawahnya itu kan ada settingan ya, ada settingan untuk teks. Nah, ini perlu kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan lagi teks ini untuk ya pencarian juga. Nah, ini lebih kepada tambahan ya, untuk lebih menjangkau lagi karena sudah disediakan oleh YouTube, kita gunakan ini. Nah, cuman dalam teks ini biasanya itu tidak boleh pakai tanda pagar, kemudian keywordnya boleh pakai spasi. Nah, jadi boleh pakai spasi, boleh tidak. Nah, sebaiknya kalau ini kan semacam kalimat nanti ya, kalau kita kata kunci di pencarian juga akan masuk seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya seperti ini? Ini udah ada ya, misalnya ini kan sudah ada nih. Nah, kalau data ini sudah ada, kalau kita edit lagi manual sesuatu, itu kan agak repot ya. Nah, mending kita ganti ya. Nah, kita perintahkan lagi AI ini untuk bisa merubahnya menjadi pakai spasi dan tidak ada tanda hashtag. Nah, gitu. Jadi kita gunakan promptnya seperti ini. Jadikan keyword di atas menggunakan spasi. Ya, itu ya pertama ketentuannya. Hilangkan tanda hashtag atau pagar dan pisahkan keywordnya dengan koma. Nah, jadi biasanya kalau untuk konten YouTube yang seperti ini dia pakai koma. Jadi misalnya kalau kita buat seperti ini, saya contohkan di sini ya. Nah, untuk berikutnya dia harus pakai koma. Nah, baru dia berubah. Jadi agar mudah kita dalam melakukan ini dan nanti kita hanya tinggal copy paste saja di kolom ini. Nah, kita perintahkan seperti itu. Nah, kita klik. Nah, lihat. Ini sudah dikerjakan oleh AI loh. Nah, ini kan udah mudah ya. Sudah hilang tanda hashtagnya dan ini udah pakai spasi. Kalau tadi kan seperti ini. Tutorial AI langsung gabung ada hashtag. Kemudian dipisah dengan tanda koma. Dan ini bisa kita copy langsung. Copy. Nah, di sini misalnya saya coba kosongkan. Nah, kita paste saja langsung di bagian sini. Paste. Nah, lihat. Dia langsung masuk
ke bagian kolom teks kita. Nah, ini sangat-sangat membantu sekali bagi kita dalam publish konten ya. Jadi tidak perlu memikirkan hashtag-hashtag yang terlalu ribet seperti ini. Nah, pastinya ini sangat bermanfaat ya bagi kawan-kawan yang masih bingung untuk mencari keyword. Nah, kita gunakan saja tools AI ini untuk membantu pekerjaan kita. Semuanya akan mudah kalau kita paham dengan dunia IT, paham dengan AI ini, bisa mengendalikan, bisa memerintahkan dengan prompt-prompt yang begitu lengkap dan jelas seperti ini. Jadi silakan manfaatkan prompt ini untuk konten-konten kita selanjutnya. Ya, terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan di subscribe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.